Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 4 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nama saya adalah Wahyu Irfana dan mengikuti PPG mata pelajaran fikih. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah saya lihat anak-anakku semuanya semangat semua pagi ini untuk menerima pelajaran. Jangan lupa kita coba teriakan yel-yel kita supaya kita tetap semangat menjadi bagian dari Indonesia, semangat menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Siap semuanya? Iya. Oke, anak-anak, siapa kita? NKRI, Pancasila, MA Al-Hidayah. Oke, alhamdulillah alamin, semangat semua. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah, nanti siang makan lagi ya. Karena nanti siang ada kiriman dari bapak-bapak dapur. Oke, sekarang saya minta kepada salah satu untuk memimpin doa. Silahkan, siapa? Oh iya, silahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ta'lana futuhal arifina bihikmatik wa ansur alaina rahmatak wa zakirna mimma nasina wa zidna ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa limasyayikhina wa asatidina. Rabbana yassir lana umurana umura dunya wal akhirah wa qaddir walidana birrahmah ya Allah waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, saya cek dulu kehadiran hari ini. Alfi, Manzilaturrahmah, ada ya? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap ikut pelajaran fikih hari ini ya? Alhamdulillah. Oke, Mbak Alifa, Rafiona Fi. Oke, Mbak Arinda, Audia. Hadir. Mbak Dea Ananta. Hadir. Rumahnya Mbak Dea Ananta jauh ya? Bener ya? Oh iya, tetap semangat terus ya, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Oke, Mbak Diah Ayu Lestari. Oke, Mbak Fatihatul Jannah. Oke, Mbak Ica Dwi. Nggak ada, sakit ya Mbak Ica ya? Oh iya, kita doakan semoga Mbak Ica segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Mbak Imelda. Oke, Mbak Mahya. Oke, Mbak Novita. Mbak Novita ngantuk ya? Enggak ya? Tetap semangat Mbak Novita ya. Semuanya mayoritas hadir. Hari ini kita bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Siap semuanya? Iya. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan. Materi kita di awal semester genap ini kayaknya menarik buat kalian semua. Nah, supaya kita tahu materi apa, saya tampilkan gambar ini di sini. Yang akan kita bahas hari ini anak-anak adalah yang berkaitan dengan pernikahan. Oke, menurut anak-anak pernikahan itu sebenarnya bagaimana?
Ya, ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Ikatan yang membuat laki-laki dan perempuan itu bisa sah di mata agama. Oke, tepuk tangan buat Mbak Alifa. Kira-kira yang digambar ini itu ada beberapa unsur atau beberapa pihak yang harus ada di gambar ini. Siapa saja yang harus ada di gambar ini? Satu, calon suami mana gambarnya? Ini ya. Yang kedua, calon istri. Ini ada calon istrinya. Terus selanjutnya siapa lagi pihaknya? Wali nikah. Mana ada siapa lagi? Saksi mana saksinya? Nah, ini beliau ini. Oke, kemudian ada proses apa di sini? Ijab dan kabul. Ini adalah pengetahuan awal tentang pelajaran fikih bab pernikahan. Oke, jadi hari ini anak-anak semua tujuan kita mempelajari pernikahan supaya kita tahu rukun nikah itu apa saja, syarat nikah itu apa saja, dan juga hukum nikah itu apa saja. Oke, biar kita lebih paham tentang pernikahan, Bapak akan putarkan video materi tentang pernikahan. Ya. Nah, nanti sambil melihat video anak-anak bisa mensinkronkan dengan modul yang ada di depan anak-anak masing-masing. Gitu nggih, paham nggih? Oke, baik anak-anak, Bapak putarkan videonya. Hari ini kita akan membahas Oke, anak-anak silahkan simak dulu videonya sekitar 5 menit ya. Nanti kalau ada hal penting silahkan dicatat semua. Pada video kita hari ini kita akan membahas tentang bab nikah. Nikah itu adalah akad yang memperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat dan rukun untuk membangun rumah tangga, membangun hubungan suami istri, sehingga terjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, dan keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anak, Bapak hentikan dulu videonya ya. Oke, tadi sudah bisa ditangkap kira-kira dari video yang dilihat. Nah, oke, untuk syarat nikah itu ada berapa? 5. Ada 5, oke betul. Nomor 1? Islam. Oke, nomor 1 Islam. Yang nomor 2? Balik. Nomor 2 balik. Oke, untuk nomor 3 Mbak Triamelia apa? Oke, berakal sehat, betul. Kemudian untuk nomor 4 Mbak Wahyu Kurniawati, bukan muhrim, oke betul. Dan yang syarat terakhir nomor 5 Mbak Alifa, Merdeka. merdeka, oke betul. Berarti bisa kita simpulkan orang kalau mau menikah harus memenuhi syarat-syarat nikah. Kalau ada satu saja syaratnya tidak terpenuhi, maka secara agama Islam nikah itu belum sah karena tidak memenuhi syarat nikah. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, setelah syarat tadi ada apa? Ada rukun nikah. Rukun nikah ini adalah aspek-aspek atau hal-hal yang harus ada ketika pelaksanaan pernikahan. Nah, rukun nikah seperti yang sudah disampaikan di video tadi ada berapa? 6. Ada 6. Oke, nomor 1 adalah calon suami. Yang nomor 2? Calon istri. Yang nomor 3? Wali. Ada wali. Walinya ini dari walinya siapa yang jadi rukun ini? Perempuan. Walinya calon istri. Oke, yang nomor 4? 2 orang saksi. 2 orang saksi. Jangan lupa saksinya minimal jumlahnya harus 2 orang dan harus laki-laki. Oke, selanjutnya nomor 5 adalah proses ijab kabul, dan yang nomor 6 adalah mahar. Mahar itu bahasa lainnya apa? Keserahan. Bukan, bahasanya mas kawin. Nah, itu jadi untuk hal-hal yang harus ada supaya nikahnya itu tepat, supaya nikahnya sah, pihak-pihak yang harus ada atau hal-hal yang harus ada ini ada 6 yang disebut dengan rukun nikah. Oke. Ya, baik anak-anak, biar kita bisa lebih mendalami tapi juga menikmati pembelajaran hari ini karena materinya menarik. Bagaimana kalau kita main game dulu? Ya. Oke, baik, silakan semuanya berdiri anak-anak. Hari ini Bapak akan mengajak anak-anakku semua untuk main game bola. Nanti Bapak akan memutar musik.
Kemudian bagi ketika musiknya berhenti, maka Bapak akan memberikan pertanyaan kepada yang mendapat bola. Oke, yang penting bolanya jangan dibuang. Oke, paham ya? Siap ya kira-kira ya? Oke, mari kita mulai game hari ini. Boleh silang jauh boleh. Nggak harus ulang. Oke, iya. Oke, ya. Oke. Yang dapat bola Mbak siapa? Mbak Safira. Oke, Mbak Safira. Oke, sekarang Bapak tanya. Menurut Mbak Safira tadi kan ada syarat-syarat nikah ya. Syarat nikah yang dimaksud dengan balik itu apa Mbak Safira? Ketika usia hati sudah dewasa dan normal sudah. Oke, betul? Yang lain? Oke, betul. Oke, satu kali lagi, silakan dilempar bolanya. Iya, oke, selesai. Oke, Mbak siapa yang dapat? Mbak Alifa. Oke, Mbak Alifa, pertanyaan dari saya sekarang adalah tentang rukun nikah. Tadi rukun nikah kan ada saksi ya, benar ya? Oke, kalau misalnya saksinya itu tidak 2 tapi misalnya 12, boleh nggak Mbak Alifa? Boleh. Hanya saja persyaratannya minimal 2 saksi. Minimal 2. Oke, kalau 1? Boleh saja. Nggak boleh ya? Ya, minimalnya Harus 2. Kalau adanya satu desa cuma 1? tidak bisa. Nggak bisa ya? Oke, bagaimana teman-teman yang lain kira-kira? Betul ya? Oke. Terima kasih, silakan dikembalikan bolanya ke saya. Baik, anak-anak, untuk pendalaman syarat dan rukun nikah, kira-kira sudah punya gambaran lebih dalam ya? Sudah ya, tentang tadi syarat nikah, kemudian rukun nikah, termasuk yang saya tanyakan tentang saksi tadi ya. Oke, baik, silakan duduk kembali anak-anak di bangkunya masing-masing. Ya, anak-anak, itu tadi permainan bola dari kita, bisa untuk refresh kita, biar kita bisa lebih semangat belajar hari ini. Masih semangat ya semuanya ya? Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau tanya sebenarnya, menurut anak-anak semua ini sebenarnya pernikahan itu penting apa enggak sih? Penting. Oh, penting ya? Oke, kenapa penting? Barangkali ada yang mau. Iya, Mbak Maya, silakan. Pernikahan itu penting karena bisa membuat hati kita tentram dan kita punya rumah tersendiri. Kita punya apa-apa itu punya tempat pulang. Tempat pulang, oke. Jadi kalau ada sudah penat setelah kerja atau setelah apa bisa kembali pulang. Ada yang menunggu di rumah ya, seperti saya ini yang sudah penat nanti pulang, gitu ya. Oke. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Mahya tadi ternyata betul. Karena di Quran sudah dijelaskan. Ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Coba mari kita saksikan, kita baca sama-sama ayatnya ya. Nah, oke, silakan. Ayo anak-anak, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Oke, ini adalah dawuhnya atau firmannya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah sudah menjamin kita dengan firmannya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Jadi memang secara normal kita harus punya pasangan atau kita harus menikah kalau menikah. Tapi kalau anak-anak nanti saja. Dari jenis dirimu sendiri, maksudnya apa? Jenis dirimu sendiri, nikah sama-sama manusia, tidak boleh nikah sama sapi, tidak boleh nikah sama jin, tidak boleh. Agar kamu merasa tentram, lah betul yang disampaikan Mbak Mahya tadi. Karena tujuan nikah salah satunya adalah litas kuno, supaya hati kita tentram, ayem, nak wis di pasangan. Ngono ceritane. Kamu belum rasane toh? Saya sudah merasakan dan saya agak menyesal menikah ini. Kenapa Pak? Ya karena enggak dari dulu-dulunya gitu loh ya. Ternyata ya. Tapi memang nikah itu ternyata enaknya hanya 20%. Gitu.
80%-nya nah. Oke. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta. Bainakum mawaddah, karena kalau kita sudah nikah maka akan tumbuh rasa cinta. Cinta yang sejati, bukan cinta yang pacaran itu bukan cinta sejati, itu cinta hawa nafsu. Maka nikah oleh pacaran no, nikah yes. Tapi sok ben, ngono ceritanya. Dan kasih sayang sungguhnya pada dunia benar-benar lewat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, anak-anak kira-kira dari dalil yang Bapak sampaikan di sini tentang nikah, tujuan nikah yang pertama adalah agar kita merasa tentram, kemudian bisa membangun rasa cinta dan juga kasih sayang, mawaddatau warahmah. Paham ya anak-anak ya? Ya, oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah tahu dalil tentang nikah. Sekarang Bapak akan lanjutkan video pembelajaran tadi. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa? Yang pertama adalah tentang syarat nikah, kemudian yang kedua adalah tentang rukun nikah, dan yang terakhir materi kita hari ini adalah tentang hukum nikah. Ternyata nikah itu ada beberapa hukumnya. Tidak selalu hukumnya adalah sunnah, tapi ternyata ada beberapa hukum. Silahkan dicermati di video berikut. Sambil dicatat ya. Kemudian syarat nikah, rukun nikah. Sekarang kita masuk ke hukum nikah. Padahal nikah itu hukumnya adalah haram. Itu adalah 5 hukum dari nikah. Ya. Ya, baik anak-anak, ini sudah kita saksikan semua ya video tentang materi hukum nikah. Ternyata nikah itu hukumnya bisa dibagi-bagi menjadi berapa hukum? 5 hukum. Ada yang pertama nikah sunnah, asal nikah memang hukumnya. Kemudian yang kedua hukumnya. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang keempat. Dan yang kelima. Oke, baik anak-anak, itu adalah hukum-hukum dari nikah. Ya, baik anak-anak. Kira-kira materinya yang disampaikan sudah cukup. Mari kita dalami materi itu dengan sebaik-baiknya. Bapak hari ini sudah menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti akan Bapak sampaikan tata cara pengerjaannya. Silakan satu anak maju untuk membagi ke teman-temannya. Ya, silakan. Ya. Untuk yang pertama adalah LKPD individu dulu ya. Nanti setelah yang kedua kita satu orang satu, betul. Ya, nanti untuk yang kedua LKPD secara berkelompok. Nah, Bapak akan bukakan filenya untuk LKPD ini. Nah, untuk yang dapat warna biru, anak-anak, nanti anak-anak akan diminta untuk menuliskan kenapa toh nikah itu kok hukumnya sunnah, alasannya apa. Kemudian kok bisa jadi hukum wajib, alasannya apa, hukum makruh, alasannya apa, dan hukum haram, alasannya apa. Itu. Terus untuk yang dapat LKPD warna oranye atau warna agak kekuningan ini, anak-anak akan Bapak minta untuk syarat-syarat calon pengantin untuk dapat melakukan pernikahan itu apa. Tadi sudah ada ya. Kemudian yang kedua, wali nikah itu penting. Pentingnya bagaimana? Kenapa wali nikah itu kok penting? Nah, silahkan nanti dicatat di sini. Ya, paham ya kira-kira anak-anak ya? Oke, baik anak-anak. Waktunya beberapa menit. Silahkan untuk mulai dikerjakan. Monggo, silahkan. Ya, sudah selesai ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Gimana? Bisa semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Supaya kita tambah mantap lagi menguasai materi ini, saya coba minta tolong 2 anak untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ada yang mau? Silakan. Oh iya, Mbak Dia sama Mbak Zahra. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu buat temannya yang siap maju. Ya, silakan maju ke depan. 2 Mbak Dia dan Mbak Zahra untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Oke, silakan. Di sini satunya. Oke. Ya, silahkan. Untuk yang pertama kita mulai dari Mbak Dia memberitakan hasilnya. Silahkan Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai dan Bapak Wahyu,
Saya akan mempresentasikan jawaban LKPD saya, menjelaskan pentingnya wali nikah dan saksi nikah dalam proses ijab kabul pernikahan. Karena merupakan legitimasi kerelaan keluarga calon istri, sehingga menikah yang paling baik adalah pernikahan yang direstui oleh orang tua. Oke, sudah? Ampun. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Zahro, silahkan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang deskripsikan dan berikan alasan menurut pendapatmu tentang hukum nikah. Jadi ada hukum nikah wajib. Jika ada pemuda yang punya modal cukup dan hawa nafsu untuk melakukan atau akan dirumuskan ke dalam dunia, maka wajib hukumnya untuk menikah. Oke, baik. Kira-kira dari presentasi dua teman ini sudah oke belum? Oke, sudah oke ya. Oke, barangkali ada yang mau tanya kira-kira? Ya, Mbak siapa? Mbak Novi, silakan Mbak Novi. Ya, pertanyaannya. Oke, kasus kawin lari gimana? Berarti ini ke Mbak Dia ya, gimana Mbak Dia kira-kira? Kalau menurut saya tetap tidak boleh, karena menikah itu butuh restu orang tua. Oke, jadi kalau kawin lari menurut Mbak Dia? Tidak boleh. Tidak boleh ya, karena nikah itu memang tidak hanya mempersatukan dua orang, tapi mempersatukan dua keluarga. Oke, kira-kira bisa diterima ya jawabannya dari Mbak Diah ya. Oke, sudah jelas semua kira-kira nggih? Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman kita sudah berani maju. Oke. Terima kasih Mbak Diah dan Mbak Zahra, silakan kembali. Oke. Nah, kita sekarang lanjut ke LKPD kedua, yakni LKPD dengan kelompok berbasis masalah atau problem based learning, di mana nanti Bapak akan menyampaikan LKPD ini, kemudian anak-anakku semua nanti mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, coba kita berhitung sekarang, mulai 1 sampai 4 ya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Oke, baik, silakan kalau yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 membentuk lingkaran ya. Oke, baik. Kira-kira masih bisa melihat proyektor ya. Oke, sekarang Bapak akan bukakan LKPD yang dikerjakan oleh kelompok. Ini nanti anak-anakku semua, Mbak-mbak, ini nanti ada semacam grafis, infografis alur menuju pernikahan. Nanti silakan dipelajari, akan Bapak bagikan satu-satu, kemudian diskusikan dengan kelompokmu masing-masing menjadi sebuah tulisan bebas, minimal 2 paragraf ya, 2 paragraf. Kira-kira dari alur ini jadi tulisan bebas apa? 2 paragraf bebas. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan disimpulkan dari alur dan tulisan yang sudah dibuat. Bagaimana pentingnya persiapan pernikahan? Piye ben menikah itu persiapannya bagus. Kemudian bagaimana pentingnya melaksanakan syarat dan rukun nikah. Kenapa kok harus genep syarat nikah, rukun nikah harus genep itu kenapa? Nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira paham instruksi dari LKPD ini? Paham ya? Oke, baik. Akan Bapak bagikan LKPD per kelompok 1. Silahkan ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Ya, anak-anak sudah selesai semuanya ya? Sudah, oke. Sudah didiskusikan semuanya dari LKPD ini? Sudah. Gimana? Sulit enggak? Lumayan ya, oke. Baik, supaya kita tahu hasil dari teman-temanmu, tadi sudah ada yang maju untuk LKPD individu, untuk LKPD kelompok. Barangkali ada yang mau maju? Ada? Iya, Mbak siapa? Mbak Arinda. Ada lagi? 2? Saya butuh 1 lagi. Oh iya, oke Mbak. Mbak Dea Ananta, silakan ya, silakan maju. Beri aplaus buat teman-temannya. Mau maju di sini, silakan. Oke, Mbak Dea dan Mbak Arinda, silakan untuk yang pertama, coba yang pertama, silakan Mbak Dea dulu, Mbak Dea. Jadi alur menuju pernikahan yang pertama adalah siapin bekal itu seperti modal, mental, kesehatan. Yang kedua adalah mencari calon. Kan tidak mungkin nikah itu tanpa calon, harus cari calon dulu ya. Oke. Sudah. Terus? Sudah. Oke, selanjutnya Mbak Arinda silakan. Kesimpulan tentang pentingnya persiapan pernikahan, yaitu pentingnya persiapan agar pernikahan berjalan sesuai keinginan dan sesuai dengan syariat agama Islam.
Yang kedua, pentingnya melaksanakan semua syariat dan rukun nikah. Sangat penting karena jika salah satunya tidak terpenuhi, pernikahan menjadi tidak sah. Oke, jadi intinya adalah semua syarat dan rukun nikah itu harus dipenuhi supaya pernikahannya sah. Kalau pernikahannya tidak sah, kemudian dua orang itu melakukan hubungan suami istri, maka hubungan itu dianggap sebagai hubungan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah paham semua kira-kira ya? Oke, baik, terima kasih oplos buat kita semua ya. Terima kasih Mbak Dea, Mbak Arinda, silakan kembali di kelompoknya masing-masing ya. Baik, sebelum kita tutup dengan refleksi, Bapak mengajak anak-anakku semua untuk biar fresh, nanti jadi setelah pelajaran yang tutup pikiran kita tetap fresh untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Oke, tolong berdiri anak-anak, kita ikuti gerakan yang ada di layar anak-anak. Nah, nanti biar kita semangat lagi. Siap ya semuanya ya? Oke. Ya, siap-siap tangannya di atas semua seperti ini. Oke, kita mulai. 1, cukup ya? 1, 2, 3. Oke, jangan duduk kembali anak-anak. Oke, gimana? Sudah sekian semua ya? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebagai refleksi pelajaran kita hari ini bahwa nikah itu adalah salah satu sunnah dalam agama seperti yang disampaikan oleh Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnah Nabi. Barang siapa yang tidak suka sunnah Nabi maka bukan dari golongan Nabi. Kira-kira bisa dipahami ya anak-anak semuanya ya. Oke, baik. Anak-anak itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan hari ini, mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita nanti bisa selalu menjalankan syariat-syariat ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kita yel-yelkan lagi jargon kita tadi. Oke, semuanya siapa kita? NKRI, Pancasila, Al Hidayah, siap kuliah, siap mondok, siap berkarya. Terima kasih anak-anak semua. Mari kita tutup dengan doa. Silahkan Mbak Zila untuk memimpin lagi wal asri seperti biasanya ya. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anakku hari ini. Anak-anak semua mengikuti pelajaran dengan semangat. Bapak senang sekali hari ini bisa mengajar anak-anakku semua. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, nggih. Baik anak-anak, terima kasih. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Sekian, mohon maaf jika ada salah dan kurang dari Bapak selama mengajar di pertemuan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.